Oke, baik. Kita mulai saja. Terima kasih bagi yang sudah hadir, Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Ibu, Bapak, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, semuanya lengkap deh kayaknya ya. Terima kasih untuk waktunya malam-malam begini. Enaknya, karena saya yakin kayaknya semuanya hujan rata ya, enaknya kan tiduran ya. Tapi ini semangatnya itu loh, semangatnya mau hadir kembali di seminar atensi malam ini. Malam ini tanggal 18 Februari 2022. Nah, seminar atensi kali ini nuansanya berbeda tapi pastinya lebih seru. Nah, jadi nanti yang hadir nih nggak akan ngantuk, nggak bakalan ngantuk. Nah, jadi saya sebetulnya mengajak peserta yang hadir sekarang kalau bisa sih join terus sampai di akhir sesi karena ada surprise dari Sinergi Mahakarya. Nanti ada quiz yang ujungnya ada hadiahnya loh. Produk-produk dari Sinergi Mahakarya yang cantik-cantik dan keren-keren sih. Aku udah lihat soalnya keren-keren banget. Oke, jadi malam ini atensi malam ini mengambil tema sinergi dunia seni dan bisnis bagi karya artis berkemampuan khusus atau ABK. Jadi ini sebetulnya sebuah ajakan untuk bersinergi. Aduh, energinya nih udah kerasa nih. Sebuah ajakan. Nah, jadi teman-teman yang sudah hadir di sini jangan hanya mendengarkan, tapi saya sih berharap setelah selesai sesi ini energinya menular gitu ya supaya sama-sama ikut bersinergi gitu ya. Nah, apa sih? Nah, dari tadi sinergi mahakarya. Punya siapa sih? Gitu ya. Ini saya kenalkan dulu ya. Jadi malam ini kita akan didampingi oleh foundernya langsung Mbak Sandra Talogo, psikolog MSc. Beliau ini seorang people growth consultant dan juga license brain gym instructor. Sebetulnya banyak sih, cuman ini dengan rendah hatinya beliau hanya ingin disebutkan dua saja. Kita kenalan dulu. Halo Mbak Sandra. Halo Mbak Eva, senang sekali bisa berada di sini. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Sandra ya sudah mau apa ya istilahnya satu sih meluangkan waktu itu udah pasti saya terima kasih banyak. Terus ini mau menularkan energi ke teman-teman semua dan pastinya bercerita apa sih sebetulnya sinergi mahakarya ini karena yang saya tahu sinergi mahakarya ini justru uniknya nih. Ini unik banget nih. Jadi sinergi mahakarya ini perjalanannya sangat panjang. Awalnya Mbak Sandra dari mendampingi adik-adik di sekolah khusus inklusi gitu ya. Dan akhirnya sekolah khusus. Nah, sekolah khusus, betul. Jadi bukan inklusi tapi oke, sekolah khusus, betul. Sekolah khusus ketemu adik-adik yang pastinya berkebutuhan khusus. Beliau punya pemikiran terus setelah sekolah what next. Nah, itu yang menggelitik sebetulnya what next mereka gitu ya. Jadi melalui sesi ini mudah-mudahan Ibu, Bapak terutama masyarakat yang memang punya concern dengan teman-teman berkebutuhan khusus juga teman-teman saya sih mengajaknya pengusaha atau pebisnis, ayo silahkan bersinergi. Ya, sebentar Mbak Sandra izin nih saya perkenalkan dulu ya. Nih, jadi ada Mbak Sandra tuh siapa sih sebetulnya? Nyontek dulu ya Mbak ini. Jadi Mbak Sandra Talogo ini sebagai penggagas dan founder dari Sinergi Mahakarya. Beliau juga seorang psikolog klinis lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran di Bandung gitu ya dan beliau mengambil Master of Science dalam bidang pendidikan. Kemudian beliau juga expert di bidang training, psychology and education. Ngambilnya training, psychology and education faculty ya Mbak? Training and development faculty-nya tuh education and psychology. Oke, keren di Western Carolina University di USA sana. Kemudian
Mbak Sandra ini juga aktif di dunia pendidikan dan pelatihan organisasi dengan pengalaman hampir 30 tahun. Kelihatan usianya berarti ya Mbak Eva ya. Aduh, enggak lah. Ini kayak mahasiswa saya bilang. Kemudian beliau juga sebagai licensed brain gym consultant dan juga beliau sudah instructor di Brain Gym. Beliau sudah malang melintang, udah banyak banget di jam terbangnya, memberikan pelatihan, fasilitasi, dan konsultasi dengan menggunakan metode Brain Gym Movement. Kemudian beliau juga sebagai volunteer aktif di CISP Indonesia dengan visi pendidikan perdamaian dunia sejak usia 11 tahun. Wow, aku baru baca nih poinnya ini, Mbak, sejak usia 11 tahun. Itu it will be another session tuh, Eva. Oke, keren banget. Kemudian beliau juga sebagai co-founder Sekolah Khusus Spektrum, dan moto Mbak Sandra ini Unleashing the Potentials in You. Wah, keren. Atau bahasa Indonesianya menyibak potensi dalam diri Anda. Wow, keren. Makanya saya nih mau cepet-cepet nih. Nah, tapi sebelumnya Mbak Sandra, aku mau sapa-sapa dulu nih karena Sinergi Mahakarya malam ini membawa tim, membawa pasukan. Membawa pasukan. Jadi di sini ada halo Kaila, where is it? Mana Kaila? Hai. Oke, hai Kaila semuanya. Oke, terima kasih. Kaila. Makasih banyak ya, Kaila ya. Ya, sama-sama. Oke. Maaf ini... suaranya bisik-bisik karena masih ada yang Zoom juga. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Oh, double Zoom, Kaila aja double Zoom. It's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Andreas hadirkah? Andreas hadir, lihat Andreas sedang meronce. Oke, halo. Hai Andreas. Halo Andreas. Selamat malam. Hai Andreas, terima kasih banyak sudah mau sharing di malam ini ya. Andreas, kamu rajin sekali. Lagi bikin apa itu? Lagi bikin apa Andreas? Bikin tasbih. Keren, keren. Terima kasih ya Andreas ya. Oke, kemudian di sini ada mamanya Kamil, ada? Mamanya Kamil udah hadir belum ya? Kelihatannya belum. Oh, belum. Oke, ada Mama Radian? Mama Radian ada dong. Oh, ternyata Mbak Bu Novi. Oke. Nah, ini juga tim dari Sinergi Mahakarya, ada Ibu Sasanti. Halo Mbak Santi. Kemudian ada Mbak Hikmah, halo juga Mbak Hikmah, ada Bu Wiwi, ada Bu Novita tadi, kemudian ada Pak Wanto, kemudian juga ada Bu Ira. Mudah-mudahan saya tidak ada yang terlewat menyebutkan ya. Terima kasih banyak nih, timnya keren banget. Mbak Eva, ada satu ada lagi siapa? Ini yang siapa saya tuh? Berterima kasih sekali sudah hadir, Pak Baruno. Itu Pak Baruno. Pak Baruno ayahnya Lukman. Pak Baruno tuh temanku juga, Mbak. Yang benar. Ya ampun. Kok dunia kecil nyambung ya. Selamat malam Kak Eva, selamat malam Bu Sandra. Aduh, terima kasih. Artis yang berkebutuhan lengkap, luar biasa. Keren. Terima kasih nih Pak Baruno sudah meluangkan waktunya. Oke, baik. Sebetulnya kalau peserta yang hadir nih nggak mau lama-lama dengan saya, maunya langsung dengan narasumber. Tapi sebelumnya saya mengajak dulu peserta. Jadi seminar atensi ini diadakan secara rutin, jadi setiap bulannya ada, tapi waktunya memang tidak menentu. Jadi silahkan untuk mengetahui jadwal dan temanya, silahkan teman-teman follow di Instagram Atensi Anak Remaja. Ya, jadi sekali lagi silahkan bergabung di Instagram Atensi Anak Remaja. Dan untuk yang tidak bisa hadir di hari H-nya, silahkan bisa mengakses semua rekaman atensi ini di YouTube Atensi Anak Remaja. Oke? Ya, baik. Kita langsung aja deh ketemu founder yang cantik tadi, Mbak Sandra. Mana ya? Monggo silakan, monggo silakan. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih banyak ya. Pertama-tama saya ucapkan penghargaan yang luar biasa ya kepada Atensi yang sudah mengundang dan memberikan kesempatan kepada kami. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada para tim yang sudah hadir beserta orang tua dari para artis dan bahkan beberapa artis pun ikut hadir ke sini. Nah, nanti saya akan menceritakan artis ini nih
siapa sih mereka itu ya. Jadi hari ini, sore hari ini, malam hari ini kita bincang-bincang about our story, perjalanan kami dan bagaimana ke depannya, dan tentunya harapannya adalah mengajak Bapak Ibu semua, sahabat semua yang hadir hari ini untuk ikut ikut serta ya, bersinergi memikirkan what's next. That will be a very simple questions yang dimana pertanyaan ini akan terbawa terus what's next ya. Dan sesudah next itu kita capai, pasti akan ada pertanyaan berikutnya, what's next ya. Dan itulah tadi Mbak Eva kebetulan nanya juga nih, kalau Bapak Ibu lihat ini tim kami menggunakan virtual background, kok ada logonya kok segitiga gitu ya, tadi kan ditanya gitu. Jadi cerita sedikit nih tentang filosofi segitiga ini. Simple banget, sederhana banget. Kalau dilihat dari lambangnya itu garis segitiga. Garis segitiga itu kalau kita putar, kita jalani, itu akan terus bersinergi ya. Dan kenapa arahnya ke atas? Karena itu adalah simbol bertumbuh. Kita akan bertumbuh terus ke arah yang lebih baik dengan mengikuti tangga dari masing-masing kita. Wah, ini udah beberapa konsep nih saya ungkapkan, tapi kita sambil ngobrol-ngobrol. Jadi Mbak Eva, gimana kalau kita ngobrol dulu? Nanti saya akan cerita dulu nih perjalanan, dan nanti akan ada sesi juga di mana teman-teman artis nih akan ikutan gitu ya. Oke, sip, boleh. Dan tentunya nanti kita diskusi aja. Jadi ini situasinya adalah santai, betul-betul santai. Betul. Jadi saya bukan memberikan presentasi, tapi saya bercerita ya. Semoga cerita ini menggugah, di mana kalau tergugah itu bisa bersama-sama ikut memikirkan tentang artis berkemampuan khusus ini. Nanti saya ceritakan why artis berkemampuan khusus. Oke. Begitu Bu Eva, oke? Sip, setuju Mbak. Oke. Nah, ini kebetulan ada teman-teman saya juga, ada geng CISP ada yang hadir, geng psikolog juga ada yang hadir, dari geng kinesiologi juga hadir. Terima kasih yang sudah ikut mendengarkan, dan juga ada beberapa yang mungkin dari yang saya belum kenal, jadi salam kenal juga. Mudah-mudahan dari sekarang ini nanti kita akan bisa melanjutkan interaksi seterusnya ya. Untuk itu saya didampingi Bu Santi nih yang akan share screen ya, Bu Santi. Ya, saya izin share screen dulu ya, mungkin ada text time sedikit. Boleh, silakan. Jadi judulnya. Saya sudah bisa ini ya, Mbak Eva? Sudah bisa ya. Ya, oke. Ya, sambil menunggu. Kalau Bapak Ibu ingat, judul dari sesi kali ini atau ngobrol-ngobrol santai kali ini adalah seni dan bisnis. Ya, bagaimana peran seni dan bisnis atau bisnis dan seni ya bagi karya artis berkemampuan khusus. Jadi artinya ternyata dunia seni dan bisnis ini mempunyai makna yang luar biasa bagi ABK, atau kalau ABK itu sering kita ketahui dengan anak berkebutuhan khusus ya. Kembali, saya adalah Sandra Talogo dan saya hari ini bersama tim Sinergi Mahakarya, di mana tim saya ini adalah para volunteer. Jadi kami intinya adalah volunteer yang mempunyai apa tadi Bu Eva bilang? Kegalauan kali ya. Dimulai dari kegalauan. Galau melihat ini ada anak berkebutuhan khusus yang secara faktanya nih ya Bu Eva, faktanya nih, betul nggak menurut Bu Eva nih? Anak-anak ini akan berkembang menjadi remaja, betul nggak? Iya, pastinya Mbak, betul. Pasti kan ya, secara usia ya, physically. Terus nanti remaja, habis itu apa? Jadi dewasa. Iya. Betul kan ya? Nah, pendidikan itu mungkin sampai usia sekitar berapa? 18 lah ya. Mungkin 18-20 pendidikan gitu. Habis itu terus apa gitu? Selalu pertanyaannya, habis itu tuh apa? Dan ini adalah fakta. Kita banyak berbicara tentang pendidikan.
Tapi sesudah pendidikan, gimana dengan anak-anak ini sesudah pendidikan? Itu adalah kalau saya lihat itu mungkin menjadi satu isu sosial yang perlu kita perhatikan bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi makanya judulnya adalah sebuah ajakan untuk bersinergi. Kenapa sinergi? Saya nggak bisa sendirian juga. Mungkin saya punya ide, mungkin saya punya konsep. But to do it, untuk bisa berhasil, itu membutuhkan kerjasama dan sumbangsih dari berbagai bidang ya, berbagai bidang yang sangat menunjang. Dan terutama seni dan bisnis ini. Jadi malam hari ini saya bukan berbicara tentang pendidikan, bagaimana mendidik anak berkebutuhan khusus menjadi terampil, bukan. Tapi kita melihat dari sisi yang berbeda, justru bagaimana seni dan bisnis bisa memberikan peluang berkreasi bagi mereka. Gitu, ya. Kita lihat berikutnya, Bu Santi. Jadi apa sih sinergi mahakarya itu? Tujuannya, cita-citanya sinergi mahakarya adalah pemberdayaan loh, Mbak Eva. Belum. Nah, ya oke. Ya, pemberdayaan. Nah, pemberdayaan apa sih pemberdayaan itu? Kalau Mbak Eva dengar kata pemberdayaan, kira-kira apa yang terpikir? Pemberdayaan, empowering ya, sehingga nanti dia bisa berdaya sendiri ya, Mbak. Oke, ya, pemberdayaan bisa berdaya sendiri, empowering ya. Artis berkemampuan khusus yang berdampak pada community development. Ada 2 kata kunci di sini. 3 sih sebenarnya, 3 kata kunci. Yang pertama adalah sinergi, yang kedua adalah pemberdayaan, yang ketiga adalah community development. Nah, gimana tuh kaitannya dengan ABK? Ada yang bisa jawab nggak nih? Gimana kaitannya ya? Sinergi, pemberdayaan, ada community development lagi. Oke, kita terusin lah ya ceritanya. Oke, this is our story. Ya, berikutnya kita lihat. Sinergi mahakarya, social entrepreneurship, artis berkemampuan khusus. Social entrepreneurship. Jadi kembali rasa frustrasi mungkin ya, kegalauan yang saya alami. Jadi sedikit background tentang saya. Tahun 2001 itu, Mbak Eva, saya dengan 2 rekan saya, dua sahabat saya, itu membentuk sekolah khusus, bukan inklusi. Ketika itu inklusi masih belum diomongin sama sekali ya. Jadi membuat sekolah khusus. Kenapa? Karena orang tua pada berteriak ketika itu. Orang tua yang mempunyai ABK ya, mereka berteriaknya, mereka melakukan treatment center, melakukan terapi banyak segala macam. Terus habis terapi mau gimana gitu. Susah banget. Zaman itu susah tuh, Mbak Eva. Buatlah ya si sekolah ini, kita buat. Nah, terus persiapan sekolah awalnya gitu. Habis itu sesudah persiapan sekolah apa? SD dong, ya kan? SD, kita buat SD. Sudah SD, SMP. Udah SMP, SMA lah ya. SMA. Nah, tapi kalau untuk anak-anak ini kita sebutnya sebagai workshop. Kenapa? Karena skill nanti kaitannya sama seni ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Udah lulus nih anak-anak ini. Terus kemana? Nah, itu dia, Mbak. Nah, disitulah kita jujur waktu itu mandek. Nggak ada modal, nggak tahu mau diapain, ya kan? Nah, akhirnya sekitar tahun 2017 akhir lah ya, awal 2018, itu saya tergelitik melihat justru ya, jadi di sekolah kami waktu itu sampai anak-anak itu kan harus dibagi ya bagiannya. Jadi ada yang secara kemampuan dia akademiknya bisa diajarkan secara lebih baik, ada yang sedang, ada yang benar-benar lebih ke arah skill-nya. Jadi bisa kalau kita pakai bahasa umum nih ya, Pak Baruno maaf nih kalau saya pakai istilah umumnya itu adalah
ya yang levelnya paling rendah di sekolah, ya. Itu mereka ternyata membuat tasbih gitu loh Mbak Eva. Awalnya di situ. Jadi saya tergelitiknya itu saya ngelihat ini yang di sekolah itu adalah yang dianggap kemampuannya paling rendah, dia justru yang paling bisa menghasilkan duluan. Nah, itu dari situ saya sangat tergerak untuk menunjukkan bahwa mereka ini hebat. Justru yang berat ini itu akan membantu teman-temannya yang kadarnya lebih ringan untuk memberikan peluang berkreasi. Jadi saya ngelihatnya di situ. Kalau Mbak Eva mungkin sering berhubungan dengan labor organization ya, I don't know, kaitannya dengan special needs. Sekarang kan memang dikatakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah dewasa itu harus mempunyai equal right opportunity untuk bekerja gitu kan. Betul. Saya pernah ikutan tuh, saya semangat gitu, saya datang, saya ikut diundang meeting kan. Saya dengerin di situ galau lagi, saya mikirnya gini, yes, for certain level kemampuan, jadi misalnya difabel yang gangguannya lebih ke arah fisik, mereka bisa. However, ada sekumpulan remaja, dewasa, maupun anak-anak yang levelnya bukan ke situ. Dari situ tadinya maksudnya saya ada kebahagiaan dalam arti, oke, ini bagus nih, level tertentu udah tertangani. Tapi saya balik waktu itu dari meeting itu, saya dalam benak saya mengatakan gini, we need to create untuk anak-anak seperti Lukman, seperti Andreas, kita yang perlu menciptakan kesempatan itu. Nggak usah nunggu. Tapi kita perlu menciptakan. Nah, dari situ juga saya tergelitik untuk tadinya berevolusinya ini udah banyak nih Mbak Eva ya, dari Sinergi Mahakarya tuh awalnya namanya Tasbih Sinergi karena waktu itu produknya cuma tasbih. Saya mikirnya tasbih ini bersinergi. Ya udah terus lama-lama tiba-tiba ya kepikirnya gini, oh produk tuh bukan tasbih aja, itu bener-bener loh saya lugu banget ya. Bener-bener lugu banget. Oh ternyata di dunia ini produk itu bukan hanya tasbih, tapi logonya udah Tasbih Sinergi. Kan nanti mau jualan barang lain tapi namanya masih tasbih gitu kan ya, akhirnya berevolusi gitu. Nah terus juga tertantang bentuk dari organisasinya sendiri kan, apakah yayasan, apakah CV, apakah PT. Ini pun men-challenge saya dalam arti gini, saya waktu itu ada teman saya notaris, dia nanya ke saya, jadi kamu tuh mau tergantung orang lain atau enggak? Dia nanyanya gitu Mbak Eva. Beneran, saya terhenyak kan. Saya pikir-pikir ya butuh juga sih dana dari orang lain ya. Ya namanya juga kita kan usaha ini perlu apa ya? Perlu support juga kan. Betul. Tapi terus lama-lama saya mikir enggak, saya milih untuk yang enggak tergantung orang lain. Akhirnya memang badan yang kita bentuk itu adalah CV ya. Nah, ini men-challenge saja, artinya kita di balik itu nuansa yang ingin kami sampaikan adalah kami ini bukan karena dikasihani gitu. Anak-anak ini bukan karena dikasihani, tetapi karena mereka mampu. Makanya namanya social entrepreneurship, artis berkemampuan khusus. Keren nggak? Keren banget, Mbak. Mindset sih, sebenarnya ini mindset nih, Mbak Eva. Betul. Ini banyak sekali terkait dengan mindset. Ya, jadi saya banyak bermain dengan mindset, saya banyak men-challenge mindset karena saya melihat potensi anak-anak ini atau remaja dan dewasa ini, saya melihat potensi mereka dan mereka bisa dikembangkan gitu pada sesuai dengan talentanya masing-masing ya. Kita pun sebagai orang umum kan nggak perlu jago dalam semua hal, benar nggak Mbak Eva? Iya, betul. Ya kan? Betul. Kan kita boleh jago dalam hal tertentu, orang lain lebih jago dalam hal tertentu, atau kita jago untuk bagian tertentu, orang lain jago untuk bagian yang lainnya.
True kan ya? Iya. Setuju nih. Setuju, Nah, Mbak. para pendengar setuju nggak? Boleh kasih reaction deh, boleh kasih Boleh reaction. kasih reaction. Setuju, Setuju. dari tadi udah kasih reaction. Mbak Rina tuh, ada Mbak Rina tuh. Thank you ya. Oke. Jadi itu konsep. Jadi sebenarnya yang saya sharingkan ini banyak terkait konsep dan mindset ya. Kita lihat berikutnya. Ini kayaknya ada pertanyaan ya berikutnya ya, Bu Santi ya. Habis sinergi mahakarya, kita masuk ke, jadi ABK itu singkatan apa? Kalau belum mengetahui sinergi mahakarya, apakah kepanjangan ABK itu? Boleh buka mic-nya, boleh tulis. Artis berkemampuan khusus. Weh, Apa itu? Ira dan Dita. Itu teman diskusiku yang mungkin udah bertubi-tubi mendengar aku menyebut itu ya. Oke, tapi Ya. ini bukan tim sinergi ya, nggak berlaku ya buat tim sinergi ya. Supporter. Oke, sip. Thank you, Mbak. Ya, ABK. Selain ABK apa? Kalau ya, secara umum apa yang begitu dengar ABK? Apa yang teringat? Pikiran pertama yang muncul ya. Boleh. Siapa yang mau jawab nih? Saya. Nah, Mbak Rina tuh, Mbak Rina Ya. Said. Mbak Rina. Hai Mbak Sandra. Hai Mbak. Pasti ini. yang namanya khusus, kalaupun kita sebut artis ataupun anak gitu ya, pasti ada sesuatu yang khusus dari mereka yang perlu kita kembangkan gitu sih. Entah itu istimewa lah gitu ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya gitu Mbak. Oke, thank you. Jadi khusus itu mempunyai arti apa ya? Sesuatu yang lebih ya, sesuatu yang berliannya ada gitu, kristalnya tuh ada ya. Istimewa. Yes. Nah, ini di chat nih ada. Iya, muncul nih Mbak di chat Mbak. Anak ada istimewa, anak berkebutuhan khusus ya. Kalau ABK benar, anak berkebutuhan khusus secara umum itu ya. Betul. Nah, sekarang saya tanya lagi nih. Pada bulan Maret tahun 2020 di TV itu banyak sekali tulisan ABK. Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Maret 2020 ketika pandemi mulai. ABK kepanjangannya apa? Anak buah kapal. Yes. Siapa yang jawab itu? Oh, baru ya. Betul. Iya, anak betul. Buah kapal. Ya, anak buah kapal. Saya terhenyak. Pak Baruno, Mbak Eva, saya terhenyak. Saya terhenyak ketika itu, terhenyaknya banyak hal ya. Tiba-tiba kan ada COVID ini ya, nggak ngerti nih COVID barang kuman seperti apa. Ketika itu kan nggak ngerti ya. Saya ada sinergi mahakarya, kemudian setiap kali lihat TV ada ABK, langsung dong saya ABK kan. Saya berpikir ABK dapat perhatian nih. Awak buah kapal. Disitulah saya sadari bahwa ketika COVID, ABK, anak berkebutuhan khusus, prioritasnya menjadi drop. Itu yang saya rasakan. Ya, dalam arti challenge beratnya. Kenapa? Karena yang menjadi perhatian adalah survival diri kita, hidup dan mati, keluarga kita selamatkan dulu pekerjaan, income, itu menjadi tiba-tiba naik banget. Betul nggak, Mbak Eva? Terasa nggak waktu itu? Iya. Ya kan? Kayaknya di semua bidang ya, sama ya. Semua ya, kayaknya semua manusia di seluruh dunia ini merasakan hal yang sama gitu. Karena sebelumnya tuh sinergi mahakarya lumayan udah perhatiannya tuh udah lumayan tinggi gitu ya. Perhatiannya tinggi dalam arti daya beli sebelum COVID juga kan cukup tinggi. Jadi memang jauh lebih mudah ya. Nah, tapi saya tidak mengatakan, saya tidak memakai alasan COVID ini, karena COVID adalah bagian dari kita semua. Ya, semua terkena dampaknya. Justru saya melihat pada COVID ini ada beberapa bukan insight, hikmah. Nah, makanya tim saya tuh salah satunya tuh Bu Hikmah. Memberi hikmah terus tuh, Mbak Eva.
Ada Iya. ya tadi Bu Hikmah, betul. Ada Bu Hikmah. Jadi kita kan manggil terus hikmah. Kita bersyukur terus. Jadi selama pandemi ini memang hikmahnya tuh luar biasa juga. Banyak sekali hikmahnya. Di mana memang kita perlu melakukan beberapa perubahan. Tapi visi dari Sinergi Mahakarya ini adalah bagaimana wadah ini atau inisiatif ini bisa berkembang terus, bahkan dengan anak-anak atau remaja ya, remaja dewasa yang tempatnya itu terpencar gitu. Ya itu evolusinya lah ya. Nah, jadi semua itu ada hikmahnya dan saya juga bersyukur karena tim saya salah satu itu memang namanya Bu Hikmah. Oke. Nah, saya mau memperlihatkan video Pak Baruno ini, saya izin ada Lukmannya ya, cuplikan dari video yang tahun lalu kita lakukan bareng-bareng. Bu Santi, mungkin kita gantian share screen-nya. Jangan lupa di share sound-nya, diklik. Share sound, ya. Sama saya kurangi dulu ininya supaya pas. Share sound sudah. Keren banget, Mbak. Thank you. Ya, jadi kalau terharu. Kenapa? Ada Bu Tia, halo. Mantap, keren, terharu. Iya. Merinding, kalau saya sih merinding, Mbak. Aku merinding. Keren banget. Ya, itu tadi ada Lukman, tadi itu juga ada Andreas, kemudian tadi ada foto-foto ketujuh artis yang ada di Sinergi Mahakarya. Ya, jadi hadir semua nggak Mbak? Yang tadi ada di video hadir Danisa semua nggak? ada ya, Danisa tadi. Oke, nanti kita panggil satu-satu deh ya. Itu Danisa, kemudian Kamil kelihatannya masih off video. Ya? Ada tapi mamanya Bu yang hadir. Oh, mamanya. Oh, oke, Mama Kamil. Seneng banget, kangen. Terima kasih banyak ya, inspiring banget. Oke. Ya, Bu Novi juga mamanya Radian ya. Ini Radian, ini foto Radian di sini ya. Dia perhatikan bagaimana dia dengan teliti memasukkan si manik-manik itu. Jadi kembali ke ABK ini, kalau lihat dari videonya, menurut saya istilah anak berkebutuhan khusus itu nggak cocok untuk mereka. Teman-teman setuju nggak kalau itu kurang tepat untuk mereka? Setuju Mbak, aku setuju banget. Setuju ya. Pada awalnya itu saya masih pakai anak berkebutuhan khusus, lama-lama saya ngelihat ya, Lukman kan badannya gede ya, Andreas badannya gede. Saya bilang anak berkebutuhan khusus, tuh saya lihat, badan segede gitu kok saya bilang anak, itu kan. Lama-lama tuh di kepala tuh kayak yang there's something wrong gitu, itu nggak benar, nggak cocok gitu. Mereka punya hak untuk dikatakan secara perkembangan fisiknya mereka adalah remaja dan nantinya dewasa. Kalau kelakuannya ya Pak Baruno juga tahu ya, mungkin ada kelakuannya masih ada yang kayak anak-anaknya. Tapi anak kita emangnya nggak ada yang kelakuannya masih kayak anak-anak. Ada juga kan, kita juga mungkin kelakuan kan masih kayak anak-anaknya ada gitu ya. Kembali ini mindset. Nah, ABK. Kenapa artis? Kenapa artis?
ya apa sih arti artis? Artis kan bukan berarti harus terkenal penyanyi top yang apa ya, lagunya apa sih kayak Madonna gitu. Kok saya ingat ketahuan seni ya, juga. malu nih. Ketahuan banget ya. Nih, zamannya gitu kan ya. Jadi artis sebenarnya kan seseorang yang menghasilkan satu karya seni. As simple as that, kan simple aja kita ininya lah bicaranya kan. Jadi ya mereka they have the right untuk disebut sebagai artis. Nah, tadinya berkebutuhan khusus, nama ini berevolusi juga. Sempat tuh saya pakai artis berkebutuhan khusus. Mikir-mikir, kenapa dibilang berkebutuhan khusus? Akhirnya, oke, artis berkemampuan khusus. Ya khusus itu artinya tiap orang punya talenta kekhususannya sendiri, sama seperti kita. Jadi ya khusus itu adalah ya mungkin dia ahli dalam meronce ini. Gitu. Konsepnya gitu loh, Mbak Eva, teman-teman semua. Semoga pada setuju ya. Setuju pastinya. Setuju ya. Oke, berikutnya kita lihat. Habis ABK ini, terus apa lagi nih Bu Santi? Nah, ada pertanyaan tentang meronce ya. Jadi saya dulu tuh bilangnya tuh meronce gitu kan. Diprotes loh Mbak Eva. Meronce. Oh, dibilang meronce gitu, meronce. Ini agak miring dikit. Saya nggak tahu ini dari bahasa mana awalnya. Aku nggak tahu juga meronce gitu. Jadi dulu saya sebutnya gitu meronce, tapi kayak yang apa ditanya-tanya gitu ya pokoknya maksudnya itulah ada benang, ada manik, terus si benang sama manik itu tuh bisa jadi nyatu, nyambung, jadi sesuatu yang indah. Intinya kan gitu, simple banget. Meronce, keterampilan meronce. Keterampilan meronce ini para psikolog ya, banyak psikolog pendidikan kali yang lebih ahli dari saya nih. Kalau keterampilan meronce biasanya berapa tahun sih? Ya 2 tahun, Mbak. 2 tahun ya? Iya. Tapi maniknya segede gimana kalau 2 tahun? Besar banget, diameter kurang lebih 1,5-2 cm ya. Bolongannya segini kali ya, jadi nggak mungkin salah dia masuknya kan? Iya, betul. Tapi kan itu ada proses di motorik halusnya kan? Betul. Ya kan, proses motorik halus. Nah, dari yang lubang yang besar ini akhirnya menjadi lebih kecil, dari benang yang tadinya gede menjadi lebih kecil, lebih halus, lebih teliti. Itu proses terus beberapa tahun lah mereka capai itu kan. Dan ternyata saya pelajari ini kebetulan tadi Mbak Eva kan menyampaikan, saya juga mempelajari kinesiologi, ilmu gerakan melalui brain gym. Waktu itu yang kami bareng tuh ikutan trainingnya yang sama Renate itu. Oh iya. Ya kan? Ingat ya? Bahwa ternyata motorik halus itu kaitannya sangat erat dengan komunikasi. Dengan interaction with the world. Ya, interaction with the world. Ini saya baru pahami nih Pak Baruno. Saya baru realize mengapa meronce ini begitu membuat anak yang emosinya fluctuated itu bisa lebih tenang. Because they connect with the world. Andreas is connecting with us. Andreas sekarang sedang melakukan itu, lihat dia asiknya. Coba deh perhatikan Andreas. Hai Andreas. Halo Andreas. Senang. Hai. Dia lagi fokus banget dari tadi saya perhatikan. Dia fokus, but he's connecting with us. Ya kan? It's amazing. Hanya dengan meronce, ya. Nah, kembali konsep saya sih sederhana banget, nggak muluk-muluk ya. Kita lihat Bu Santi yang pertama. Meronce itu sangat sederhana. Tapi menantang loh. Iya. Betul nggak menantang? Kita aja orang dewasa juga kadang nggak sabaran ya Mbak. Kalau saya mah udah gitu deh, udah tinggalin. Bubar jalan deh, udah bubar jalan gitu ya. Ya sederhana namun menantang. Artinya gini menantang. Untuk para artis ini, mereka kan anggaplah proses pendidikannya udah ya. Jadi sekarang mereka udah berproduksi. Even dalam proses pendidikan itu
dalam meronce ini ada matematiknya. Betul nggak? Betul. Gimana sih matematiknya? Menghitung berapa? gitu ya. Tasbih berapa? 11 kan? Betul. Tasbih 11 ada hitungannya. Kalau 12 dibilang tasbih bukan? Jadi harus precise ya, Mbak. Kan error itu reject, artinya barang ini reject karena nggak sesuai, gitu kan. Nah, terus ada lagi nih, tasbih itu bisa yang punya pola. Misalnya polanya tuh hijau 2 manik, terus putih 3 manik. Itu lebih susah untuk mereka melakukannya. Kenapa? Karena ada polanya. Tapi dengan model dari atau dengan desain si tasbih ini, itu sebenarnya kita men-challenge mereka untuk terus melakukan yang lebih susah, yang lebih sulit. Nah, Andreas ini luar biasa. Dia udah di-challenge untuk membuat hiasan. Waktu itu program kami di pas Natal ya, Natal tahun lalu ya. Natal tahun lalu, 2 tahun lalu, itu membuat hiasan Natal tapi bentuknya pohon cemara gitu kecil dari manik kayu. Itu masukinnya tuh nggak hanya satu arah, tapi bolak-balik. Bisa loh. Oke, itu dironce juga ya? Iya, ronce itu apa? Ada manik, ada tali dimasukin, udah gitu. Oke, keren. Nah, kan bisa jadi bintang, bisa jadi apa, bentuknya kan macam-macam. Memang nganyamnya juga jadinya berbagai macam teknik, lebih kompleks. Kalau yang gampang ya hanya dimasuk-masukin aja. Buat gelang tuh gampang banget kan, masuk-masukin kan. Betul. Nah, tapi kan ada yang hitung-hitungannya juga. Nggak semua mereka bisa menghitung. Tapi ini hebatnya ya para pendidik ya, yang melatih mereka nih, hebatnya itu di sini juga kita tertantang untuk menjadi kreatif. Bagaimana bisa membuat mereka lebih mudah ya? Karena ada benar nggak nih Pak Baruno bahwa pada umumnya anak-anak autis ya kalau kita bicara itu obsesif kompulsifnya tinggi. Iya betul. Betul ya Mbak Eva, betul ya? Betul sekali Bu Sandra. Betul sekali ya. Nah kan kita bisa melihat itu sebagai kekurangan atau sebagai masalah ya. Saya men-challenge kembali. Saya melihat itu sebagai kelebihan. Lah dia obsesif, kasih aja sesuatu yang akan membuat hati dia senang. Ya itu, meronce ini. Jadi para pendidik ini beli tuh kotak-kotak untuk naruh maniknya itu. Misalnya ada itu ya kotak plastik itulah yang ada tempat-tempatnya gitu kan. Iya. Nah itu ditaruh 11 gitu ya. Nah, karena obsesif kan, dia nggak mungkin pindah kotak sebelum habis. Tahu nggak? Ya kan? Lah, nggak apa-apa kan caranya gitu. Yang penting kan mereka bisa dengan caranya dan emosinya itu menjadi, ya namanya juga kalau berhasil dan dia terpenuhi, udah bersih, itu kan enak. Ada rasa, ada soothing-nya ya. Mungkin ini sayangnya mereka nggak bisa menceritakan ke kita ya. Kalau Lukman bisa bercerita sih pengen dengar ya. Saya kadang-kadang tuh nyoba aja untuk masuk ke alam mereka gitu. Kalau lagi ketika sebelum pandemi kan kita dalam satu ruangan beberapa anak gitu ya dengan komunikasinya itu kan humming. Memang nggak dengan kalimat ya, dengan humming. Nah, di situ saya sendiri menemukan apa ya, ketenangan gitu. Jadi kok kayaknya enak nih mereka berkomunikasinya. Eye contact sih nggak ada. Eye contact-nya nggak ada. Tapi tetap bisa selaras gitu ya. Nah, kembali itu adalah pentingnya bergerak terus. Motorik halus ini penting banget untuk mereka connect with the world. Sederhana namun menantang karena level kemampuannya juga berbeda. Nah, dengan model yang kita berikan itu akan terus bisa menantang mereka untuk ke next levelnya gitu. Ya kita tarik ulur sih kalau ya kadang
kalau udah bosan juga mereka kan nggak mau ya gitu. Iya, Sama aja betul. ya. Kalau Mbak Eva udah bosan mau gitu dipaksa. Jangan. Artinya jangan sampai frustrasi juga ya Mbak. Iya, sama. Kita pun jangan sampai frustrasi. Kalau frustrasi kita berhenti dulu, kita collect energi dulu, terus kita mulai lagi. Ya nggak apa-apa, kan bisa lagi, gitu ya. Nah ini ada 3 sederhana nih. Sederhana berikutnya apa nih Bu Santi? Tadi sederhana namun menantang. Sederhana namun bersaing, ya. Setelah saya coba nih testing the market, orang beli kok. Orang beli produknya, bisa bersaing ya. Jadi kita udah punya Shopee, kita punya Instagram, walaupun ya tentu sejujurnya itu mungkin salah satu kelemahan saya adalah saya butuh bantuan juga untuk bagaimana sosial media ini bisa terus lebih aktif lagi gitu ya. Tapi bersaing, itu bersaing. Nanti saya akan perlihatkan numbers-nya ya. Terus sederhana, ini tebak-tebakan dulu. Tutup belum. Jadi kepo nih. Ada satu lagi, belum lihat kan. Sederhana namun apa nih yang terakhir? Kan tadi sederhana namun menantang, sederhana namun bersaing. Ada satu lagi nih, sederhana namun. Iya, coba boleh tulis di kolom chat atau mau open mic juga boleh, silahkan. Sederhana namun, apa ya? Boleh ditulis di kolom chat sebentar. Ini malah ada yang, dari Ando menyenangkan, dari Mbak Rina sederhana namun menarik. Wow. Ayo siapa lagi nih yang lagi nih? Sederhana namun Pak Baruno bermanfaat. Sederhana namun cantik, sederhana namun membahana. Oke. Yes. Membahana. Bermanfaat, sederhana namun hebat, ya, sederhana namun berguna, ya. Ini benar semua nih, benar semua. Apalagi? Benar semua tapi belum tepat gitu ya Mbak. Sederhana namun mewah. Siapa nih? Bu Wiwi. Bu Wiwi nggak boleh Bu Wiwi dari Sinergi Mahakam ya. Sederhana namun membanggakan, membahagiakan, namun dazzling. Ya. It's true. Apa yang teman-teman tuliskan is all true ya, karena sederhana yang ketiga adalah Bu Santi. Deng. Sederhana tapi manis katanya. Sederhana namun dazzling kan menggema gitu kan. Unik, sederhana tapi unik. Sederhana tapi manis. Oke, berikutnya. Namun menginspirasi. Sederhana namun. Ini kayaknya itu dong dicatetin nanti ya Mbak Eva. Ini kata-kata ini menginspirasi saya. Ini boleh ya nanti saya simpen ya. Ada di. Bisa nih banyak sekali nih bisa kita jadi. Masih ditutup. Sederhana namun berdampak luas. Oke, apa nih? Artinya ke arah mana nih Mbak? Keren. Kayaknya jadi meliputi semua jawaban tadi ya. Betul. Jawaban tadi semua meliputi ya, berdampak luas ya. Jadi kan tadi kalau balik lagi tuh yang slide pertama kan ada 3 hal tuh. Sinergi, pemberdayaan, sama satu lagi community development ya kan. Nah, aku cerita nih dari Meronce ini. Kan galau, frustrasi, ngelihat ini gimana nih, mau ngejualnya gimana kan. Nah, slide berikutnya, San. Jangan dulu deh, nggak usah ya. Jangan dulu slide, saya cerita dulu ya. Iya, boleh. Ya, jadi ini di tahun 2018 tuh, seorang sahabat saya bilang sama saya, karena saya suka cerita kan, ini nih ada si Tasbi nih, gimana cara jualnya, bla 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 gitu. Terus dia bilang gini, dia panggilnya Mbak, ikutan lomba. Aduh, tiba-tiba gue mikir, umur udah di atas 50, mau ikut lomba. Apa ada yang ini ya mikirin ya, apa ide ini ada bisa memberikan satu inspirasi gitu kan, aku mikir ada yang nggak bakalan menang lah gitu kan ya. Nah, tapi ya namanya juga tertantang ya. Kalau nggak dikerjain tuh gimana ya Mbak Eva ya. Jadi ini last day-nya udah closing nih, application-nya tuh udah closing
jam 12 malam tuh udah closing. Akhirnya di hari itu aku apply. Judulnya adalah Seuntai Tasbih Tanda Sinergi Anak Berkebutuhan Khusus dengan Masyarakat Luas. Itu adalah ide sosial saya. Ya, jadi waktu itu lombanya dengan community link jadi nyata dari Bank CIMB Niaga. Dari 200 ide sosial seluruh Indonesia, akhirnya diseleksi 40. Saya ditelepon masuk loh yang 40 itu kan. Udah aku pikir ya udah deh 40 aja gitu. Ditelepon lagi masuk 20. Ditelepon lagi masuk 10 yang harus presentasi. Ditelepon lagi masuk 3 besar. Akhirnya saya jadi salah satu pemenang. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Itu saya pikir nothing tulus juga sih, benar kata teman saya. Saya harus perjuangkan gitu. Walaupun saya nggak tahu ide ini tuh apakah dunia bisnis akan tertarik atau enggak. Karena yang saya incar, saya udah ngelihat bahwa we cannot do it ourselves. Bisnis dan seni itu merupakan bagian yang bisa menggerakkan kita. Ya. Jadi ide sosial ini menjadi pemenang. Kemudian saya mendapat pembinaan dari Community Link CIMB tahun 2019 ya. Jadi kalau lihat di foto ini itu waktu itu dengan Kayla juga, itu Bu Paping salah satu direktur dari CIMB Niaga, mereka melakukan press conference di tempat kami ya dengan mendatangkan sekian banyak wartawan gitu. Itu semua saya nggak ngapa-ngapain, mereka datang terus mereka mengekspos gitu, membantu untuk mensosialisasikan. Nah dari sini saya terpikir bahwa kalau mereka ngelihat maybe there's something good about this idea gitu, there's something yang possible untuk kita teruskan dengan ide ini kan. Oke. Nah disitulah muncul yang berikutnya. Berikutnya adalah jadi kaitannya jadi keberlangsungan, tantangan lagi. Saya kadang suka merenung, suka mikir ini mau gimana ya sinergi mahakarya, apalagi pas saat pandemi ya, pada saat penjualan kita lagi drop gitu kan, mikir gimana ya. Tapi ini ada kan, mereka itu ada kan, keberlanjutan menjadi suatu tantangan. Ya, keberlanjutan menjadi suatu tantangan. Saya diingatkan sahabat saya juga bahwa saya kadang loncat-loncat nih, Mbak Eva ya. Boleh. Nggak apa-apa. Saya diingatkan teman saya tentang community development. Dia bilang CSR. Dia waktu itu mengingatkan, Mbak, kalau mau melakukan satu program yang pemberdayaan berdampak gitu ya, itu mesti sustain. Dia bilang gitu, keberhasilannya itu terlihat dari sustainability-nya. Kalau hanya setahun, 2 tahun, enggak. Itu hanya project aja, habis itu hilang. Tapi kalau bisa berlanjut terus, itu baru kita bisa berhasil. Ya. Nah, balik lagi ke sinergi pemberdayaan dan community development. Ketika penjurian, saya cerita sedikitnya mundur ya, Mbak Eva, penjurian nih. Saya ditanya, saya bawa manik-manik loh waktu itu di depan juri. Saya kasih tuh juri-juri, silakan Bapak Ibu untuk membuat tasbih. Saya gituin. Betul. Bisa mereka. Terus saya tunjukin nih fotonya Lukman yang lain-lain. Mereka bisa gitu kan. Ya kembali mindset ya. Jadi seorang direktur keuangan belum tentu bisa meronce. Ya kan? Oke. Nah, saya ditanya satu pertanyaan gini. Kalau seandainya dapat banyak order nih, saya 500 tasbih, anggap aja angka segitu kan, dalam waktu 2 hari, bisa nggak artis-artis ini digenjot untuk memproduksi 500 dalam waktu 2 hari? Kalau anggaplah artisnya 2 orang, bisa nggak kira-kira jawabannya? 500 ya, Mbak? Aduh. Agak berat ya. Mengingat ada mood-nya. Iya, betul. Mengingat kita harus jaga emosi. Mereka, ya kan? Betul. Saya jawab loh, nggak bisa. Oh, langsung jawab nggak bisa ya, Mbak? Tapi nggak bisanya ada tapinya.
Nggak bisa. However, dengan bersinergi mereka akan bisa. Yes. Bagaimana sinerginya? Nah, misalnya mereka bisa let's say 100 ya berdua, masing-masing 50-50. Berarti kurang berapa? 500, ada 100 kurang berapa? 400 kan? Nah, kan ada ibu-ibu rumah tangga atau nggak usah ibu, waktu itu ada bapak juga sih, yang mereka tidak bekerja, warga sekitar yang memang membutuhkan dana juga, itu kan bisa dengan cepat kita latih untuk bisa berproduksi. Jadi untuk ngejarnya itu kita bisa berikan kepada mereka, let's say 100 dengan 400, ya kan? Artinya apa? Mindset lagi. Artinya yang hebat siapa? Nah, yang hebat siapa? Semua hebat kalau saya lihat, Mbak. Yes, semua hebat. Dan yang paling hebat adalah para artis berkemampuan khusus ini karena mereka menciptakan community development ini. Betul. Tadi ya, berdampak itu ya. Yes. Ciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu. Nah, betul Pak Bruno gitu. Betul. Ya. Even untuk saya nggak akan berada di sini kalau nggak ada Lukman, kalau nggak ada Andreas. Kreativitas saya mungkin nggak sampai sekarang kalau nggak ada mereka. Saya belajar banyak banget. Saya belajar sosial media. Saya orangnya nggak main sosial media. Saya posting aja bisa mikirnya kelamaan gitu ya, nggak posting. Mau nulis apa, udah deh gitu ya. Agak introvert gitu loh Mbak Eva ya. Aduh, Mbak Sandra introvert. Ya aslinya gitu kan. Okay. Nah, terus Shopee juga, aduh apaan sih itu kan. Nah itu saya pelajari semua. Terus saya dibimbing, ada banyak yang membimbing ya. Jadi si AMB banyak memberikan bimbingan. Ada yang namanya Alia itu dia masih muda sekali, usia 26 tahun, mempunyai yayasan untuk volunteer di Jawa. Waktu itu dia membernya ada 2.000. Menurut saya luar biasa, usia 26 tahun bisa melakukan hal itu. Jadi saya terinspirasi banyak sekali dari anak-anak muda yang ngebantu ya. Nah kemudian pas sebelum pandemi saya ya ketok pintu aja ya ke organisasi. Saya tanya ke teman-teman, ada yang kira-kira berminat nggak, kenalin dong sama dia gitu. Terus saya datang. Ya gitulah, datang bawa tasbih, jualan tasbih ya. Terus saya menceritakan konsep ini gitu kan. Sampai akhirnya pada satu hari dipertemukanlah dengan Pak Irfan Ramli. Pak Irfan Ramli itu CEO-nya Hakuhudo, salah satu advertising agency yang cukup ternama lah ya. Dan dia memberikan timnya, jadi memperbantukan tim. Saya dikasih tim kreatif untuk menciptakan campaign-campaignnya waktu itu. Jadi ada beberapa yang pertama tuh pas mau kita kerja ini pas pandemi, jadi tiba-tiba jerep gitu kan. Kita belum lihat face to face, akhirnya lewat Zoom gitu. Mulailah ada ide campaign. Waktu itu lelang mahakarya. Disitulah juga pertama kali muncul nama sinergi mahakarya ini kan. Nah terus habis itu sinergi kebahagiaan Natal, habis itu hadiah Lebaran gitu. Jadi saya belajar banyak dan saya melihat bahwa bisnis ini memang kalau kita menggait lah dalam hal apapun, nanti ada call to action-nya, ada beberapa sih yang sangat spesifik yang bisa kita bersama-sama lakukan, atau yang harapannya nanti kita bisa connect lah ya dengan siapapun dari hasil pembicaraan ini gitu. Karena bisnis ini bisa membantu keberlangsungan. Cita-citanya sih Mbak Eva ya ke depannya itu adalah kita punya marketingnya sih yang harus kuat. Nah bisnis. Sekarang aku tanya lagi pertanyaan, bisnis tuh apa sih? What is business? Boleh ketik lagi. Coba, apa artinya bisnis? Oh, di chat aja ya, boleh tulis. Boleh ngomong, boleh chat, boleh. Bisnis. Apa itu bisnis?
Mari kita lihat dicek. Pemasaran diserahkan. Diserahkan ke Mbak Eva aja. Asik. Terima kasih Mbak Eva. Nah, itu udah sinergi. Dibantuin Mbak Rina. Usaha katanya dari Ando. Usaha, ya betul. Bisnis, usaha, apalagi. Boleh kok open mic kalau mau. Kegiatan yang Begitu menghasilkan keuntungan. ya, Ya. betul. Transaksi yang menghasilkan. Transaksi yang menghasilkan. That's right. Yes, true. Sebuah usaha untuk memasarkan suatu produk dari Bu Ike. Memasarkan satu produk. Ya. Jadi harus ada produknya ya. Harus ada produk, harus ada memasarkannya, harus ada untungnya dari. Ya, betul, ya. Betul. Usaha yang memberikan profit tuh. Benar-benar. Ya, betul banget sih, benar. Sesimpel itu sih sebenarnya bisnis adalah kalau hanya ada produk, tapi tidak ada marketing dan tidak ada yang membeli, nggak bakal jalan. Yes. Betul nggak? Setuju. Kita bisa, maksudnya udah terbukti nih Andreas dari tadi dia konsisten mengerjakan. Iya, saya senang banget lihatinnya, makanya saya. Itu kan is a real case ya, real case. Bisa. Lukman juga asik banget dia ngerjain, dia banyak membuat gantungan masker ya. Oke. Bisa genjot produk. Tapi kalau barangnya idle di gudang, akan tutup bisnis ini. Numpuk ya? Akan tutup. Saya kadang suka stres. Oke, jualan. Ini gimana nih? Kita gimana mikir? Supaya berputar. Kenapa? Yang saya pikirkan itu marketingnya. Kenapa? Kalau berputar cepat, ini saya bisa bilang, oke, produksi. Kalau produksinya banyak, langsung ke community. Kan yang senengnya juga banyak. Tapi ya memang tantangannya di situ sih. Tantangannya di situ. Itu sih yang saya pengen bantuan juga dari teman-teman semua, ide-ide apapun juga yang bisa meneruskan gitu. Bukan hanya meneruskan sih Eva, maksudnya. This is something that we can do. Ini sesuatu yang it's proven bisa gitu. Ya kan ini kegiatan produksi memasarkan bertujuan menghasilkan profit. Nah, itu tuh. Iya. Ini Mama Kamil ya. Ini mamahnya ya? Mamanya yang mana, Bu? Mbak? Lihat tulisannya. Bu Aditya. Pak Aditya. Bukan tulisannya udah ke atas. Kamil ada tulisannya. Oh ya, Pak Abdul Kamil. Nah itu Andreas, ini Mama Andreas, halo Bu Neti. Andreas kalau sedang mengerjakan harus sampai selesai, sampai habis bahannya. Nah itu kan trik kita. Kalau kita mau Andreas produksinya banyak, kasih aja bahannya banyak. Obsesifnya kan? Betul. Dia harus selesai. Tapi kalau sedikit, kasih sedikit gitu ya Bu Neti ya? Betul. Jadi kalau biar dia nggak kecapean, kita atur kasih bahannya sedikit aja. Karena kalau bahan banyak itu harus selesai saat itu juga. Oke. Gitu. Berarti kalau kejar produksi dia oke lah ya Bu Neti ya. Betul, kalau Andreas ya. Kasih bahan banyak juga harus selesai saat itu juga. Tapi nggak mudi juga ya? Enggak sih, kalau dia melihat bahan, justru kalau bahan habis dia minta diambilin ke sekolah seperti itu. Ya, hebat, keren. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita memasarkan supaya Andreas itu menjadi tenang, karena dia ada sesuatu dan mungkin dia menyelesaikan sampai bahan habis itu adalah bentuk achievement-nya dia ya, yang dia rasakan kan bisa begitu. Satu prestasi juga ya untuk adik-adik ini ya. Tapi keren banget ya. Iya, saya dari tadi merhatiin terus, makanya saya spotlight. Dan Andreas itu memang salah satu artis yang produksinya itu paling tinggi, income-nya juga paling besar. Ya. Umur berapa? Walaupun maaf nih Bapak Ibu belum bisa memberikan nilai upah yang cukup signifikan gitu, tapi ya mudah-mudahan melalui sesi ini ya Mbak Sandra ya ada yang tergerak ya. Mudah-mudahan. Nah terus kita tadi kan bisnis ya, jadi bisnis intinya itu. Ada produk, kalau produk itu stay, kita mati, nggak bisa, ya bankrupt. Itulah kita pakai istilah bisnis kan ya.
Nah, kalau seni apa? Nah, apa sih seni? Nanya lagi ya. Nanya lagi nih. Coba seni. What is art? What is seni dan kaitannya? Kenapa seni kok matching banget dengan para artis ini? Kalau saya sih lihat seni itu keindahan. Oh, hasil karya dari Ando. Okay. Hasil karya, seni itu hasil karya, yes. Okay. Hasil karya yang bernilai tinggi, betul. Hasil karya bernilai tinggi, ya. Creativity, ekspresi dari hati. Wah, ekspresi di dalam banget hati. Ya. Dalam banget ya. Ekspresi dari hati. Ekspresi itu kata kunci tuh. Betul. Ekspresi dari hati ya. Apalagi ada lagi nggak? Keahlian dalam membuat karya. Jadi ada unsur keahlian juga ya. Ada unsur keahlian juga ya. Oke. Dan yang terdalam itu adalah ada unsur penerimaan. Betul nggak? Seni, seni. Mau yang unik juga bisa disebut sebagai seni. Ya, betul. Ini dari Bu Angelina. Salah dalam seni. Setuju Mbak, nggak ada yang salah dari seni itu. Makanya sekarang nggak normal. Seni itu apapun bisa dibilang gila ini bagus banget, padahal kita udah mikir itu apa ya, gitu kan? Tapi itu nilai seninya bisa tinggi banget. Jadi penerimaan. Saya melihat penerimaan, bebas berekspresi, mau apa juga bentuknya, ya bebas berekspresi gitu. Setuju Mbak, setuju Mbak. Makanya betul. Makanya di NFT sekarang kemarin siapa yang dapat sekian miliar yang hanya posting foto, tahu nggak Mbak? Di NFT. NFT anak-anak muda sekarang kan lagi seneng banget tuh NFT. Jadi mereka posting foto, hanya foto KTP apa waktu itu ya. Akhirnya foto dia itu dibeli sekian miliar. Coba orang Indonesia waktu itu siapa saya lupa. Ya, sederhana mukanya gitu. Sederhana. Gimana Mbak muka sederhana? Saya nggak kebayang. Simple, tanpa ekspresi gitu wajahnya. Tapi betul Mbak Sandra tadi. Jadi indah seni itu ya subjektif ya akhirnya penilaiannya ya. Is acceptance. Iya, ya penerimaan, betul. Penerimaan. Dan itu juga ke kita-kitanya loh, bukan hanya ke artisnya. Kita-kitanya tuh maksudnya kan artis-artis ini mesti ada tim kreatif juga di lingkungannya gitu kan. Betul. Jadi kita juga nggak boleh blocking gitu. Makanya saya panggil Bu Santi itu. Bu Santi, ini mau Natalan nih produknya apa gitu kan. Terus Bu Ica juga tuh waktu itu, Ca, apa dong? Kasih ide apa yang laku di market. Jadi saya selalu berpikir apa yang laku di market. Jangan kita buat produk terus kita jual, itu mah setengah mati. Tapi apa yang ada di apa yang market butuh kita buat gitu. Ya walaupun ya saya nggak pakai riset, saya bukan ahlinya, makanya perlu bantuan lagi gitu, ujung-ujungnya ke situ ya. Jadi bisnis dan seni itu nyambung banget untuk mensupport si artis berkemampuan khusus ini ya. Berikutnya kita apa nih Bu Santi? Slide berikutnya. Oh, yang call to action ya. Oh, ini dulu. Ya, sebelum call to action. Ih, cantik-cantik banget ya. Itu produk kita Desember kemarin ya. Jadi Natal itu ya. Again, kita mesti inovasi juga. Namanya juga lagi kondisi Covid, daya beli kan menurun ya. Tadinya sebelumnya kita nggak pakai packaging pita-pita gini. Ya udah Desember kemarin udah packagingnya. Nah, itu Bu Santi juga deh, seneng mita-mita. Saya sampai belajar pita. Saya mungkin ya waktu belajar mitain itu flapping saya keluar loh. Saking keselnya, saking saya nggak bisa ngikat tuh sebel gitu ya. Saya tuh mesti latihan juga. Saya sampai ngelihat yang lain bisa, belum, mungkin itu bukan sesuatu untuk saya gitu ya. Jadi saya mencoba menyelami juga para remaja dan artis berkemampuan khusus ini. Nah, kita lihat ya perjalanan ini bisnis kan ya. Betul. Mungkin agak numbers-nya sih ya kalau dibilang dari bisnis mah kecil ya, tapi it's big for us.
2019 itu sekitar 9.000 item yang kita jual ya. Waktu itu masih tasbih, terus ada gelang ya. Ini belum pandemi ya? Sebelum pandemi ya. Ya. Range harganya 13.000 sampai 45.000. Nah, kita Mbak lihat ya. Mbak Sandra ada yang nanya nih katanya, ya, ini isinya apa katanya? Isinya apa? Oh, ini sih box. Ini waktu ini untuk program sinergi kebahagiaan Natal, ini rosario isinya. Oh, yang tadi yang manik-manik dijadiin pohon Natal itu ya? Bukan rosario. Jadi lagi. rosario itu tasbihnya untuk Katolik. Oh, oke. Ya, jadi ada tasbih juga. Nah, kebetulan saya kan bukan Katolik, jadi saya nggak menggunakan rosario. Kita itu mesti belajar. Rosario itu ada hitungannya. Oh, gitu. Ya, ada hitungannya. Jadi anak-anak ini juga ngerjakannya pola baru lagi, matematik lagi, gitu kan? Oke, kita lihat 2020. Deng, 2020. 2020 berarti udah pandemi ya? Udah masuk pandemi. Ya, Maret masuk pandemi lah ya. Jadi di 2020 itu nggak apa-apa, langsung semuanya aja sah. 3.500 item. Luar biasa ya turunnya ya. Ya oke ya. Tapi lihat harganya, range harganya. Perhatikan. Oh yes. Oke. 17.000 sampai 145.000. Oke. 2021. Oh, Andreas izin keluar katanya, Mbak Sandra. Oh oke. Sudah capek. Iya. Dia isoman, benar-benar dia isoman. Iya. Cepat sembuh ya, Andreas. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, jadi 1.500 item. Tapi range harganya 17.000 sampai 395.000 ya. Nah, ini saya minta pendapat teman-teman lagi nih dengan angka ini. Kita lihat dari sisi positifnya ya. Kalau dari sisi income ya tentu kita dropping ya, tapi dari sisi positifnya apa yang teman-teman lihat dari angka-angka ini? Kira-kira apa? Jadi itemnya turun, gitu ya, tapi harganya signifikan. Kalau saya lebih melihat bahwa kreasinya menjadi lebih baik lagi, lebih menarik, sehingga harganya itu mengikuti berdasarkan permintaan market dan banyaknya orang merasakan bahwa ini sesuatu yang bukan, kalau bahasa anak milenial, bukan kaleng-kaleng gitu. Ini sesuatu yang membahagiakan. Oke, terima kasih Pak Bruno. Betul. Value-nya naik ya, value-nya naik ya. Value-nya naik dan reason behind it-nya adalah bagaimana upah yang diberikan bisa semakin tinggi. Karena kalau yang 9.000 dengan harga 13 sampai 45.000, yang awalnya itu 22.000 lah yang banyak dijual, itu kerjanya banyak tapi upahnya kecil. Karena ya memang mass product, kita tetap harus ada item itu yang bikin terus continue ya. Tapi nanti pada saat ada kayak acara lebaran atau apa, itu baru yang lebih kita bisa pasang harga yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kembali ini pemikiran saya yang ya background saya juga bukan orang bisnis ya. Jadi kembali kalau ada ide-ide cemerlang yang bisa membantu ya selalu terbuka untuk itu ya. Oke, kayaknya kita mau ke Kayla dulu kali ya. Mbak, boleh nggak sebelum ke situ, Mbak? Boleh. Artinya kalau lihat dari ini semacam grafik gitu ya. Apa yang paling berdampak untuk adik-adik ABK ini? Lihat dari angka item udah jelas turun ya. Terus kalau harga bolehlah naik. Apa yang paling berdampak untuk adik-adik ABK? Maksudnya gimana nih berdampak? Berdampak itu artinya gini. Artinya kan penjualan pastinya saya nggak tahu apa turun walaupun harganya naik gitu ya. Ada dampak signifikan nggak yang adik-adik rasakan? Gitu. Atau mereka ayo dong aku mau bikin atau gimana? Nah itu perasaan itu apa nih dampak yang paling dirasakan untuk adik-adik? Kalau dari sisi kami di Sinergi Mahakarya, terutama saya nih, saya sedih mesti mengurangi produksi. Karena barang numpuk. Jadi saya bilang hold. Artinya kesempatan mereka untuk
dikirim manik-manik itu menjadi berkurang. Padahal itu kebahagiaan mereka ya. Ya, yang menyakitkan hati itu. Bahwa kita lihat banyak barang dan kita bilang bahwa oke, stop dulu, kurangi pengiriman, kirim dikit aja. Padahal ya anak-anak ini senang gitu. Dan itu agak sulit juga mungkin ya saat itu menyampaikannya ya, Mbak Sandra ya. Ya. Karena mereka kan maunya pasti bikin gitu kan. Maunya bikin, ya. Oke. Ya, boleh lanjut. Oke. Yuk, kayaknya kita ke Kayla dulu ya. Oke. Mana Kayla nih? Saya ngelihat jam aja. Ya, udah jam 8. Boleh, nanti Kayla. Call to action-nya terakhir aja, jadi kita stop dulu slide-nya, nggak apa-apa. Oke. Kita Kayla. Nah, ini Kayla. Hai Kayla. Boleh dikenalkan sedikit Mbak, siapa ini Kayla ini? Kayla mau mengenalkan diri oke, boleh deh. Boleh? Oke, selamat malam. Mungkin supaya lebih akrab, Kayla mungkin boleh ya panggil Om Tante gitu ya. Boleh. Ya, jadi Kayla itu kenapa bisa ada di salah satu deretan artis berkebutuhan khusus karena Kayla itu di luar sinergi itu juga termasuk hobi. hobi yang terus terang kalau boleh jujur, Kayla juga di luar sinergi juga mempromosikan konektor masker yang Kayla buat gitu ya, walaupun sebetulnya cuman seminggu sekali gitu ya Kayla bikin, tapi diusahakan dalam waktu cuman seminggu sekali itu minimal Kayla buat paling sedikit itu 5. Oh, keren lah. Karena balik lagi mungkin tadi kalau Bu Sandra singgung tentang mood gitu ya, kadang-kadang betul apa yang tadi Bu Sandra bilang. Betul apa yang tadi Bu Sandra bilang gitu ya, kalau lagi nggak pengen ya nggak pengen gitu. Jadi kita mesti nunggu mood itu kumpul lagi baru dikerjakan lagi gitu. Terus kalau seandainya mau flashback gitu ya, kalau kenapa sih jadi suka gitu ya, karena ya mungkin warna-warnanya manik-maniknya gitu ya, lucu gitu, beda warnanya nggak monoton gitu. Yeah. Gitu. Bentuknya juga macam-macam ya. Betul. Oke, jadi Kayla ini bikin apa tadi? Konektor masker. Ya. Boleh dong, tunjukkan dong. Boleh minta tolong mah? Itu digambarin Bu Sandra jola-jolinya. Namanya Jola Joli. Iya. Oke. Itu karyanya Kayla ya? Iya. Jola Joli. Kenapa namanya Jola Joli? Karena Kayla, kalau boleh jujur, paling anti pakai baju warna hitam. Nah, kamu sekarang pakai hitam. Iya, walaupun sekarang pakai hitam gitu ya. Tapi sebetulnya Kayla paling suka warna yang cerah. Oh, makanya terpancar di karyanya Kayla ya. Betul. Makanya kenapa juga namanya Jola Joli itu karena Kayla suka warna-warna yang cerah. Oke, keren banget. Kayla umurnya berapa sih? Coba aku pengen tahu. Kayla sekarang 25 tahun. 25 tahun. Tapi tadi hebat loh, seminggu kamu bisa bikin 5 ya tadi ya? Ya, paling sedikit 5 itu ya. Paling sedikit. Oh, oke. Jadi paling sedikit itu kalau lagi nggak mood bikin 5 gitu ya. Itu berarti satu Jola Joli itu bisa diselesaikan berapa lama? Seminggu bisa 2 lusin.
Oh, oke, keren. Hebat. Dibantu apa dikerjakan sendiri? Ya, dibantu. Oke. Tapi nggak semuanya dibantu. Ada untuk pemasangan pengaitnya, misalkan. Ya, betul. Ya nggak mungkin ya dibantu semua, nanti mama nggak masak di rumah. Oke, keren. Terus kamu suka nggak ikut bersinergi dengan Sinergi Mahakarya ini nih? Iya, senang karena senang bisa selain bisa ngelihat karya teman-teman, tapi juga Kela juga ikut bersinergi di dalam keren. situ. Kamu keren banget jawabannya. Oke, Mbak Sandra tadi mau komen apa nih, Mbak Sandra? Iya. Jadi gini, dalam sinergi. Mbak Danisha mau pamit juga kali ya. Oh, oke. Nah, dari Sinergi Mahakarya juga ya. Makasih Danisha. Terima kasih. Oke, gimana Mbak? Iya. Jadi sebenarnya core dari Sinergi Mahakarya itu meronce. However, meronce ini membuka peluang pada yang lain. Contohnya Kayla. Jadi Kayla ini berkursi roda ya. Jadi kita nggak lihat, tapi Kayla berkursi roda dan yang kursi roda adalah sahabatmu ya, basically ya. Kayla ya. Mersinya. Oke. Nah, Kayla ini juga senang main sosmed gitu. Nah, ini kayaknya Bu Hikmah nih, mana Bu Hikmah? Mau ini tanya-tanya ke Kayla. Coba Bu Hikmah. Ayo Bu Hikmah. Aduh. Halo Kayla. Halo Bu Hikmah. Iya, ini aku juga lihat-lihat nih Kayla punya sosmed ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, sosmednya sejak kapan suka main sosmed? SMP Bu Hikmah. Oh, berarti udah canggih dong ya. Exactly bukan tanggalnya sih. Awalnya pakai sosmed Kayla lupa. Facebook dulu. Gitu. Ya. Nah, terus biasanya yang diposting apa sih di sosmed? Karena Kayla dulu tahun lalu ikut ngajar bina iman di gereja, jadi Kayla kadang-kadang posting foto anak-anak itu, terus kegiatan-kegiatan Kayla sama teman-teman gereja, mungkin terus ada quotes-quotes lucu Kayla posting atau gambar-gambar lucu gitu. Yang paling sering sebetulnya jualannya itu Bu Hikmah. Oh, jualan. Keren. Berarti kan sosmed, salah satu pentingnya sosmed Kayla itu untuk jualan ya. Ya. Oke, terus sering juga dong posting produk teman-teman di Sinergi. Ya. Kayla posting konektor maskernya, terus tasbihnya gitu. Rosario juga ya kemarin. Ya, Rosario ya, ngikutin season yang apa yang tim di dalam Sinergi posting, Kayla ikut posting. Iya, keren. Ini kan belum banyak yang tahu nih akunnya Kayla apa? Biar nanti di-follow sama yang hadir malam ini. Boleh ya Kayla ketik di di chat. Oh iya, boleh. Ya, ketik di kolom chat, tapi sambil disebut juga ya supaya bisa didengar teman-teman yang nonton YouTube nanti ya. Oke. Nama IG Kayla @Mikaela_Hartono7. @Mikaela_Hartono7. Ya. Kenapa ada 7-nya? Nggak apa-apa, Bu Hikmah, itu iseng. Oh, iseng. Ya, biar orang penasaran kok ada 7-nya. Berarti kalau yang ada Mikaela 7 berarti isinya jualan ya. Boleh ditulis di kolom chat. Udah. Sudah ditulis, ada di kolom chat ya. Oke, ya sudah masuk. Mikaela keren banget dan 7. Iya, nah ini mungkin Mbak Eva
kayak Kayla, dan Kayla kan salah satu artis di Sinergi yang bisa pakai medsos gitu. Nah, kami juga tim dari Sinergi masih butuh mungkin dari teman-teman di luar, gimana sih cara medsos biar meningkatkan jualan kita. Nah, karena artis-artis yang lain kayak Lukma, Andreas, ada Matthew, ada Danisa, mereka kan kurang bisa main medsos. Berarti kan kami yang harus gimana nih caranya gitu. Nah, kami juga lagi-lagi butuh sinergi dari teman-teman di luar, bagaimana cara mengaktifkan medsos untuk artis-artis ini. Oke, berarti butuh mentor ya? Betul, mungkin ada yang mau mentorin, ya kita terima dengan senang hati. Atau mau ya bagi-bagi ide gimana gitu. Dulu sih sempat ya Bu Sandra kita panggil siapa ya Mas ya itu dulu yang berdua itu ya Bu Sandra, kita sempat diajarin cara-caranya gimana posting, gimana jam-jam berapa posting yang biar dilihat gitu-gitu. Sempat pernah dikasih trik dan tipsnya ya. Ya gitu. Nah tapi ya lagi-lagi karena ya up and down gitu ya, kadang-kadang ingat tiba-tiba posting banyak, tiba-tiba sepi belum posting, lupa kayak gitu. Oke, jadi gitu lah, kita butuh ide-ide, butuh ya supporter baru lah. Karena medsos kan cepet banget ya berubah-berubah. Tiba-tiba ada apa gitu. Sampai tadi Bu Sandra aja ngomongin pengen bikin ini reels yang bagus, gimana mau joget-joget tapi nggak bisa. Mungkin Bu Sandra butuh guru dance untuk TikToknya kali. Oke. Jadi kalau boleh saya tarik, berarti saat ini Sinergi Mahakarya ini sedang membutuhkan mentor ya, mentor untuk bagaimana melatih adik-adik ini ya, tim Sinergi Mahakarya supaya bisa bukan menggunakan. mempromosikan ya, betul. Ini, betul, supaya bisa melalui media sosial. Jadi boleh siapapun. Nah, terus nanti kalau misalnya ada yang mau harus kemana ini? Kalau misalnya ada yang saya bersedia untuk menjadi mentor tuh harus kemana, Mbak? Oke, nah itu nanti di slide terakhir itu. Tapi poin satu dulu ya. Poin satu dulu berarti Sinergi Mahakarya membutuhkan mentor untuk mengajarkan bagaimana creativity dan bagaimana mengaplikasikan penjualan ini melalui medsos. Saya monggo silakan. Terutama kalau bisa melatih Kayla. Jadi dalam arti di sini kan artisnya sendiri mempunyai talenta yang berbeda, bukan hanya meronce. Nah, kalau dia menjalankan, dia menjadi cita-citanya adalah bagaimana dia bisa menjadi seorang sales atau marketing person. Mudah-mudahan ada yang mendengar dan langsung bersinergi ya, Mbak ya. Karena saya tahu kalau Mbak Sandra kan spesialisasinya di psikolognya gitu ya. Jadi ini butuh tadi yang kata Mbak Sandra. Campur kali. Campur-campur. Campur. Jadi nanti untuk kemananya ada ya di slide terakhir ya. Ada ya. Jadi call to action mungkin ini saya lihat waktu juga. Terima kasih ya Kayla. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Kayla. Terima kasih. Ini di chat udah pada follow ini nih, follow IG-nya. Berarti nanti ada satu IG lagi nih yang mesti di follow, IG-nya Mahakarya. Jangan lupa. Betul. Ya. Nah, call to action-nya hal yang sangat sederhana yang bisa teman-teman support kami secara langsung adalah langsung memfollow us on Instagram. Mungkin Kayla boleh tolong ketikkan lagi @sinergimahakarya di chat. Boleh minta bantuannya Kayla. Itu yang pertama. Kemudian apalagi dikeluarkan aja beberapa langsung Bu Santi. Jadi silahkan follow Instagram boleh disebut lagi Mbak Sandra? @sinergimahakarya. Instagram @sinergimahakarya. Ya. Nah, kemudian tentunya membantu mempromosikan apabila
dengan produk-produk ini, ada di Instagramnya, kemudian ada di Shopee. Shopee-nya namanya sama, Sinergi Mahakarya. Promote and buy our product. Ya, tag IG yang inilah yang biasa kalau kita jualan, kita tag supaya spread the word-nya kan. Betul. Dan ada puasa dan lebaran tahun yang sudah di hadapan mata, itu artinya bagaimana kami siap bekerja sama kalau ada yang perlu bundling produk untuk hampersnya itu you are very welcome. Kita bisa bicarakan mau model khusus atau apa, we're open for that. Terus bimbingan sosmed, reseller pun is open ya, kalau ada yang mau jadi reseller, endorsement, co-working space. Sekarang kita bekerja secara remote dari rumah masing-masing. Kemudian marketing and e-commerce, kalau ada ide-ide, ada bantuan ke arah situ, we're always welcome. Product showcase and story behind, kalau bantu juga untuk terus sharing atau kontak kami, kalau ada yang tertarik, kasih nama kami, itu pun akan sangat membantu. Even kerjasama business to business sebagai supplier produk, itu kami siap intinya. Gitu loh, Bu Eva. Dan tentunya other things yang mungkin nggak kepikir sekarang, tetapi kalau ada yang ingin kontak dan sebagainya. Tuh, udah ada tuh yang mau katanya. Yeay. Halo, Bu Sandra, Mbak Eva, boleh bicara? Boleh dong. Ini mungkin Bu Sandra, Bu Eva juga, kami mau jujur dulu nih dari tim. Kan tadi saya bilang kami butuh mentor gitu ya, untuk sosial media kami, ya ide-ide apapun. Tapi jujur saja gitu, kami belum sekelas Atta Halilintar yang banyak supporter terus mampu bayar mahal gitu. Oke. Syukur-syukur kalau misalnya pro bono ya. Syukur-syukur kalau misalnya bersedia pro bono. Gitu aja. Jadi nanti pas kita bilang itu wah banyak yang datang gitu, tapi mereka bawa budget, wah kita bingung lagi. Mudah-mudahan Atta Halilintar bisa dengar juga ya Mbak. Amin. Kita juga butuh link tuh kayak buat apa ke yang artis-artis atau apa ya, sekarang influencer ya namanya, gitu ya, endorse atau apa. Dulu pernah ya Bu Sarah kita pengalaman kirim ke Ibu siapa Titi Puspa. Terus itu ya mereka welcome sih gitu. Cuma saya memang link itu sangat susah ya kalau kita menjangkau langsung ke sana gitu. Lagi-lagi kita butuh link atau butuh mentor ya apapun sebetulnya yang memang ini untuk lagi-lagi murni untuk sinergi. Betul. Sinergi Mahakarya. Betul. Dan sinergi yang menghasilkan Mahakarya bersama ya. Betul. Jadi kami juga pengennya kita tidak lagi-lagi memang seni dan bisnis, bukan karena latar belakang anaknya. Kasihan anak hasil gitu, enggak. Itu yang udah bukan zamannya lagi gitu. Jadi memang seni dan bisnis gitu. Betul. Jadi seni dan bisnis ya seninya oke, ya bisnisnya ya harus oke gitu. Betul. Iya, tadi ya apa? Jadi untuk yang misalnya memang dia bisa untuk menjadi mentor kemana? DM ke IG berarti ya? Bisa ke IG nanti habis slide ini ada. Nah ya, boleh silahkan kalau ada yang mau screenshot. Jadi ini boleh disebutkan Mbak. Oke, untuk Instagram, Shopee dan Tokopedia itu adalah Sinergi Mahakarya. Dan kita juga ada WhatsApp 0812 1999 9440. Untuk email adalah sinergimahakarya2020@gmail.com. Dan bisa juga langsung kontak saya, Sandra Talogo, di 0816 18 22 665. Oh, langsung sama foundernya nih ya. Iya, jadi sebetulnya ini ya tadi selain membantu mempromot, kalau saya sih terus terang aja mengajak, ayo dong beli. Ayo beli karya-karya di Sinergi. Paling awal ya, yang paling mudah, paling sederhana. Karena tadi kasih kalau maksudnya kalau
produksi jalan terus di gudang menumpuk, sayang gitu. Itu karya cantik, kalau nggak dinikmati di masyarakat kan sayang gitu. Nah, tadi juga bikinnya ya Kayla ya, bikinnya juga Kayla happy kan, seneng kan pastinya. Jadi ayo silahkan belilah karya-karya. Boleh dong disebutkan dong apa saja sih karyanya satu-satu, coba. Ada tasbih. Oke. Ada di IG apa ya? Atau ada di Instagram? Ada di Shopee, yang di IG paling lengkap itu di Shopee, ya di Shopee itu paling lengkap, di IG juga ada kurang lebih. Ada, jadi kalau klik link bio itu nanti akan menuju ke beberapa katalog. Itu semua produknya ada ya, lumayan banyak. Jadi tadinya saya berpikir bisa pencatatannya tuh sederhana, sekarang saya udah punya puluhan produknya. Oke, ya. Jadi nanti bisa langsung di mana tadi, di IG ya, di Shopee ya, harus di Shopee ya. Tapi kalau misalnya IG bisa, ke HP juga bisa. Kadang-kadang fleksibel. Oh, bagus. Karena ada beberapa juga yang gaptek kayak saya gitu. Aduh, gimana ini belanja di Shopee? Langsung ke kontak yang tadi ya, langsung di WA ya. Itu juga boleh. Itu nanti langsung dengan Bu Hikmah. Sip, keren. Nah, ini kan boleh yang beli individual boleh, atau kalau misalnya ada satu perusahaan butuh nih, misalnya nih mau Lebaran, mau puasa nih Mbak Sandra, butuh cindera mata yang mau dibagikan nih, misalnya untuk karyawan-karyawannya juga boleh ya. Custom juga boleh ya, Mbak? Oke. Boleh. Custom boleh. Sebenarnya kalau custom produk, misalnya mau ditambahin, ada perusahaan apa mau ada kerjasama, namanya dicantumin, itu boleh. Kita sangat terbuka. Karena dan anak-anak ini sebenarnya multi talenta gitu. Iya, betul. Dalam diamnya Lukman, Andreas itu kita kasih contoh, mereka lihat langsung cet gitu. Bunyi Mbak begitu. Iya, saking ekspresinya kita cuma bisa dengar satet jadi gitu. Iya, jadi ini mengajak sebetulnya ya, mengajak masyarakat, boleh perusahaan, perusahaan juga monggo silahkan, individual juga monggo silahkan, artis juga tadi kalau yang mau membeli dalam jumlah yang banyak monggo silahkan. Nih kita mau berapa ya? 1 bulan lagi lah, 1 bulan setengah tuh mau puasa, mau Lebaran. Jadi boleh dicatat dari sekarang mau pesen apa, karena nggak bisa mendadak juga pastinya kan kalau banyak kan. Iya. Tapi rata-rata kita akan menjawab ya siap dan barang. Keren. Itu tantangannya. Artinya kalau kita udah berani bicara seperti ini ya, we have to deliver. Betul. As simple as that. Betul. Gitu. Tapi so far pernah dapat yang paling banyak pesanan berapa, Mbak? Paling banyak? 1000 tasbih dalam waktu 2 minggu. Oh, luar biasa. Itu dari perusahaan berarti ya? Dari Niaga Syariah waktu itu. Oke, 1000 tasbih 2 minggu ya? 2 minggu. Luar biasa. Wow, luar biasa. Nah, itu ya. Disitulah kebetulan kita ada stok ya, karena kita manage stok juga, dan community development tadi berperan di situ. Jadi artinya order nggak kita lepas, kita nggak akan bilang bahwa sorry, maaf kami tidak bisa kan ini ya, gimana ya, harus bisa gitu. Aduh, semoga selamanya begitu ya Mbak, didoakan ya Mbak. Amin. Ya itu ya, positif mindset aja, kembali mindsetnya adalah demikian ya. Kadang-kadang kita perlu nego atau apa, itu kan komunikasi ya. Gitu. Keren. Jadi ceritanya demikian. Luar biasa. Luar biasa. Perjalanan kami sih masih panjang banget ya, masih panjang. Tapi mudah-mudahan ini bisa membuka juga ya, membuka mata, membuka wawasan juga, membuka jalur untuk bersinergi juga Mbak, tentunya Mbak. Gitu. Nah, kita sekarang masuk ke sesi apa nih, Mbak? Mau sesi quiz? Ada quiz. Mau quiz? Siapa nih yang mau jadi? Stay dulu. Host quiznya siapa? Yang mau jadi host quiznya siapa? Bu Sandra langsung. Kayla ya, yang membacakan itu ya.
Oke, jadi kuis siap-siap nih ya. Ada 3 ya, ada 3 kuis. Caranya bagaimana? Bu Hikmah itu akan menjadi jurinya. Jadi Bu Hikmah akan melihat di layarnya siapa yang mengetik jawaban pertama yang betul itu adalah yang dapat hadiahnya. Kemudian nanti silahkan type alamatnya privately ke Bu Hikmah ya, atau ke Bu Eva juga nggak apa-apa ya. Ya boleh. Yang gampang aja. Siap? Are you ready? Siap. Semua ready? Siap? Dibantu tim lain. Bu, dibantu tim lain juga ya, lihat ya. Sebentar, sebelum itu, emang ada hadiahnya? Ada dong. Ayo dibilang ada produk yang pertama ya. Kita lihatin dulu yang pertama adalah Jola Jolinya. Keren. Thank you. Oke, pertanyaannya adalah Kayla. Sebutkan 3 nama artis Sinergi Mahakarya. Go. Ayo ketik. Ada dari Ando tuh pertama tuh. Ando. Let's check. Ada dari Marina, ada dari Ica. Lagi pada mengingat. Pada benar-benar nih, benar-benar. Mengetes daya ingat nih. Oke, siapa yang pertama menjawab dengan benar, Bu Hikmah? Yang pertama adalah Ando Lukman. Oke, ini saya perlu info juga nih. Ando ini sebetulnya klien saya juga. Jadi Ando tuh hebat juga. Dia autism. Boleh coba saya ini ya. Halo guys. Ando. Nah, hai, ini. Guys. Hai guys tuh. Halo Ando. Halo. Oke. Halo Ando. By the way, kamu menang nih Ando. Ya, makasih. Iya, dapat nih, nanti dikirim. Selamat Ando. Keren. Kalau Ando ini dia karyanya ini, karya-karyanya ini YouTube. Karya YouTube. Ya, Ando ya, betul? Iya. Oke. Saya juga punya kayak acara project acara TV gitu dulu. Cuma nggak tahu mau diapain habis ini. Tapi mudah-mudahan sukses terus, followernya tambah banyak. Selamat Ando, nanti saya kasih kalau nomor handphone Ando saya sudah punya. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan kedua berarti ya sekarang. Ya, pertanyaan kedua, apa kepanjangan dari ABK di Sinergi Mahakarya? Oke, go, ayo. ABK. Artis berkemampuan khusus dari Mbak Angelina. Artis berkebutuhan khusus, artis berkemampuan khusus. Boleh juri, saya serahkan sama Ibu juri. Ada contekannya itu. Iya ya. Background. Iya. Coba agak ditutup. Bu Hikmah. Ini Bu Hikmah. Kalau yang pertama yang tertulis dengan jawaban benar siapa? Ini ya Angelina ya. Iya, Bu Angelina. Devanti. Iya, Bu Angelina boleh langsung ini ke saya ya nomor handphonenya ya, Bu Angelina. Iya. Tulis di kolom chat langsung ke saya. Sip, terima kasih. Tadi hadiahnya belum dilihatin ya? Oh iya, mana? Hadiahnya ini cantik sekali ya. Ini batunya adalah Tiger Eye. Ya, jadi batu bukan sintetis. Kemudian di depannya di charmnya ini adalah coffee. Oh keren. Ini cantik banget itu ya. Cantik. Jadi ini sebenarnya tasbih 11 ya, tetapi bisa berfungsi juga untuk gantungan di mobil atau juga untuk di tas. Gitu. Oke, keren. Oke, terima kasih. Selamat Bu Angelina. Terima kasih. Sorry aku boleh menyapa Kayla? Boleh dong, saya spotlight dulu. Oh, mana ya? Sorry, kamera aku
error nggak bisa. Oh iya, nggak apa-apa, Jadi nggak aku apa-apa. pakai audio. Oh, it's okay, it's Kebetulan okay. aku udah kenal sama Kayla tahun lalu, sempat membantu Kayla untuk belajar secara akademik di PKBM. Jadi mantan murid ceritanya. Jadi bereuni lagi. Dan terus support Kayla juga sama Mama. Keren. Terima kasih, Miss. Ya. Oke. Ya, itulah sinergi. Nah, kemudian kita ada yang ketiga ya. Ketiga ini tasbih cantik ya, putih doff dan ada tasselnya. Tasbih 33. Oke, keren. Pertanyaannya adalah, Kayla, silakan. Pertanyaan terakhir, di mana produk Sinergi Mahakarya bisa dibeli? Ya, itu mudah sekali. Saya pengen ikutan tapi nggak boleh. Ayo, tar dulu saya lihat. Nah, iya. Mana nih Bu Juri? Betul. Ayo siapa lagi? Lupa satu lagi. Ayo Anda lupa tapi satu lagi. Lupa satu. Oh Anda nggak apa-apa. Karena yang paling pertama? Yang paling pertama adalah Ica Madewa. Ica, Bu Ica. Selamat. Ica nih di Bandung nih. Oh, oke, Bu Ica. Saya. Oh, dan ada nomor teleponnya berarti ya? Ada. Oke, Bu Angelina boleh kirim nomor handphonenya ke saya atau langsung ke WhatsApp Sinergi Mahakarya juga boleh. Monggo silahkan. Selamat, keren. Terima kasih Kayla. Sama-sama. Keren. Selamat ya bagi para pemenang. Boleh nanti kalau sudah dapat produknya, berarti dikirim ya? Iya, dikirim ya. Kita kirim paket ya. Kemudian kalau udah dapat, tolong foto tag IG kami supaya kami bisa masukkan ke IG story. Yes. Oke, tentu. Terima kasih Kayla. Kayla boleh mau ngucapin apa nih buat teman-teman yang hadir di sini juga buat para pendengar di YouTube nanti? Ya, untuk Om Tante yang sudah hadir, terima kasih banyak. Minta supportnya selalu supaya kita bisa berkarya lebih baik lagi. Terima kasih Kayla. Keren. Oke. Nah, setelah kuis seru banget tuh katanya komennya. Seru banget. Oke, terima kasih. Nah, kembali lagi ke Mbak Sandra. Ada closing statement kah dari Mbak Sandra atau tim Sinergi Mahakarya? Monggo silahkan siapa yang mau menyampaikan. Oke, mungkin dari saya closing statement-nya itu adalah mari kita bersinergi. Jadi kembali saya mengajak bersinergi dalam kemampuan apapun yang dirasakan bisa membantu kami untuk terus maju. Karena yang kami bawa adalah mimpi para orang tua dan mimpi para artis berkebutuhan khusus ini. Walaupun mereka tidak bisa menyampaikannya secara verbal pada beberapa anak atau beberapa artis itu tidak bisa menyampaikan secara verbal, saya yakin mereka semua mempunyai mimpi dan itulah mengapa kita berada di sini. Gitu. Mari kita wujudkan mimpi mereka ya, dan jangan lupa untuk mensupport melalui produk-produk dan kreasinya mereka. Gitu Bu Eva. Keren. Terima kasih banyak Mbak Sandra. Terima kasih banyak Mbak Kayla, Mbak Hikmah, ini timnya Mbak Santi, Mbak Novi, semuanya keren. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan ya itu saya sih memanggil kembali. Ayo boleh perusahaan yang membutuhkan, individual juga boleh silahkan. Langsung buka Shopee deh atau langsung kontak ke nomor yang tadi ya. Jangan lupa. Oke, sukses semuanya. Alhamdulillah. Berarti ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, berarti kita cukupkan karena sudah mau jam. Oh, Pak Baruno boleh monggo silakan. Boleh dong. Ingin menambahkan sedikit dua. Harus saya ingin dong. ambil dari cuplikan dari Neil Armstrong, tapi saya modifikasi. A small step for Sinergi Mahakarya, a giant leap for special gifted individuals. Artinya di sini bahwa sedikit yang digerakkan oleh Sinergi Mahakarya, maka kebahagiaan anak-anak artis berkemampuan khusus
yang mereka rasakan yang belum kita rasakan. Namun kita semua memberikan satu kebaikan bagi mereka. Dan terakhir, Bu Sandra dan tim Mahakarya, jaga api semangat, karena kami akan terus membakar semangatnya itu tanpa henti-hentinya. Terus berjaya, terus berkarya. Saya sebagai salah satu orang tua dari artis berkemampuan khusus, terharu, bangga, dan kalau saya melakukan, belum tentu saya mampu memberikan seperti Keila dan Keila lainnya. Terus berkarya. Terima kasih banyak Pak Baruno. Pak Baruno, saya sampai keluar air mata, Pak Baruno. Saya merinding. Saya boleh catat ya, kayaknya tadi ada di chat ya tulisan itu, saya ingin naikkan ke Instagram. Oh, Pak Baruno ini ya? Itu yang kutipan itu. Yang kutipan dari Neil Armstrong. Menyentuh sekali. Terima kasih Pak Baruno juga udah mendukung terus ya. Udah lama kita bersama ya Pak Baruno. Iya, betul. Terima kasih banyak Pak Baruno. Tentu Pak Baruno juga sebagai orang tua supportnya udah luar biasa ya, luar biasa. Jadi ini sepertinya yang aktif anaknya juga orang tuanya ya, Mbak Sandra ya? Ya. Ini juga itu sinergi ya. Nih, ada Abdul Kamil, itu Mama Kamil bukan? Iya. Iya. Itulah bentuk sinerginya ya. Ya, dan kebetulan ini mungkin cerita sedikit aja dengan Kamil ini. Waktu itu kan Kamil membuat tasbih, saya tuh nggak mengetahui kalau mamanya itu berjualan mukena. Mukena dengan tasbih kan luar biasa ya. Iya. Jadi udah dari sananya tuh udah disinergikan gitu loh. Oke, saling mengisi ya. Mengisi ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Pokoknya tadi kata Pak Jaya, kata Pak Baruno, pokoknya harus jangan mati api semangatnya. Ya. Karena betul seperti tim inilah yang jadi bensin adik-adik di Sinergi Mahakarya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Sinergi Mahakarya. Api semangatnya dikobarkan terus ya. Dan cetak terus Kaila yang tadi kata Pak Baruno. Kaila 10, Kaila 100, Kaila 1000 ya di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Sukses semuanya. Dengan demikian kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sukses. Terima kasih ya. Mohon izin saya tutup. Baik, mohon izin saya tutup. Terima kasih. Wah, Mama Kamil siap. Udah ngajakin produk. Oke, mohon izin saya tutup ya. Terima kasih Mbak Iva. Sampai bertemu lagi. Thank you.